Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Nabila, NIM 19121156 dari tingkat 3B Prodi S1 Keperawatan. Nah, saya di sini akan menjelaskan mapping dari gagal ginjal kronik. Di sini ada definisi, yaitu definisi dari gagal ginjal kronik merupakan suatu keadaan menurunnya fungsi ginjal yang bersifat kronis akibat kerusakan progresif sehingga terjadi uremis atau merupakan akibat kelebihan urea dan sampah nitrogen di dalam tubuh. Setelah itu ada anatomi patofisiologinya. Yang pertama, ginjal terdiri dari atas 3 area, yaitu cortex, medula, dan pelvis. Nah, patogenesis ESRD melibatkan deteriorasi dan kerusakan nefron dengan kehilangan bertahap fungsi ginjal. Misalkan nefron hipertrofi yang berfungsi karena harus menyaring larutan yang lebih besar. Konsekuensinya adalah ginjal kehilangan kemampuannya untuk mengonsentrasikan urin dengan memadai tubulus perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk menyerap kembali elektrolit. Dengan demikian tubuh menjadi tidak mampu membebaskan diri dari kehilangan air dengan garam dan produksi sisa melalui ginjal. Nah, komplikasinya yaitu ada 4. Yang pertama, penyakit tulang. Penyakit tulang dapat terjadi karena retasi fosfat kadar kalsium serum yang rendah. Yang kedua, penyakit kardiovaskular, yaitu ginjal yang rusak akan gagal mengatur tekanan darah. Yang ketiga, ada anemia, muncul akibat tubuh kekurangan eritrosit sehingga sumsum tulang memang mempunyai kemampuan untuk membentuk darah, karena lama-kelamaan juga akan semakin berkurang. Yang keempat, disfungsi seksual. Pada gagal ginjal kronik, terutama kaum pria, kadang merasa cepat lelah. Di sini ada manifestasi klinis. Nah, gangguan pada sistem yang pertama itu gangguan pada sistem gastrointestinal. Yang kedua, gangguan sistem hematologi dan kulit. Lalu sistem Leigh syndrome, sistem kardiovaskular, lalu sistem endokrin, transplantasasi ginjal, lalu dialisis atau bisa disebut dengan cuci darah, lalu ada obat antihipertensi dan zat besi, lalu suplemen kalsium dan kalsitriol. Lalu ada klasifikasi. Yang pertama, stadium 1, didapati ciri yaitu menurunnya cadangan ginjal. Pada stadium ini, kadar kreatinin serum berada pada nilai normal dengan kehilangan fungsi nefron 40-75%. Untuk stadium 2, terjadi insufisiensi ginjal di mana lebih dari 75% jaringan telah rusak. Dan untuk stadium 3 atau lebih dikenal dengan gagal ginjal stadium akhir. Nah, penata laksanaannya, yang pertama kita harus diet rendah protein. Diet rendah protein bertujuan untuk mencegah atau mengurangi toksin azotemia, tetapi untuk jangka lama dapat merugikan, terutama gangguan keseimbangan negatif nitrogen. Lalu terapi diet rendah kalium. Komplikasi yang terjadi selama periode antar hemodialisis. Lalu optimalisasi dan pertahanan keseimbangan cairan dan garam. Asupan cairan pada GGK membutuhkan regulasi yang hati-hati. Mencegah dan tata laksana penyakit tulang ginjal hiperfosfatemia. Lalu deteksi dini dan terapi infeksi. Modifikasi terapi obat dengan fungsi ginjal. Deteksi dini dan terapi komplikasi. Teknis nafas. Lalu pemeriksaan penunjang, yaitu ada pemeriksaan urin, darah, osmolaritas serum lebih dari 285 kilogram retrograd, ultraksona ginjal untuk menentukan ukuran ginjal dan adanya massa kista, endoskopi ginjal, arteriogram ginjal, EKG, elektrokardiogram, fotokopi tengkorak, kolumna spinal, dan biopsi ginjal menentukan sel jaringan untuk diagnosis histologis. Nah, selanjutnya hasilnya yaitu terjadinya infeksi,
menjadi reaksi AGAB dan vaskularnya dan zat toksiknya itu akumulasi di ginjal, vaskularnya terjadinya aterosklerosis lalu disuplai menjadi sehingga GFR turun lalu menjadi CKD. Setelah itu retensi NH dan H2O menjadi CES, lalu tekanan kapilernya naik sehingga volume interstisial naik sehingga menjadi edema. Lalu untuk diagnosanya kelebihan volume cairan. Setelah itu OBS itu retensi urin lalu reflux hingga menjadi hidronefrosis sehingga peningkatan tekanan menjadi kompresi. Kompresi nefron lalu gagal ginjal fungsional dan vaskular ginjal menjadi iskemia dan nekrosis. Lalu sekresi eritropoietin produksi Hb sehingga menjadi oksihemoglobin dan terbagi tiga ya, intoleransi dan diambil diagnosanya yaitu intoleransi aktivitas. Yaitu dari nekrosis terbagi menjadi sekresi hingga menjadi hiperkalemia, lalu gagal ginjal menghantarkan kelistrikan jantung. Lalu distritmia, preload, dan beban jantung. Dan di sini juga penurunan dari nekrosis tadi, penurunan fungsi ginjal, ekresi ginjal, lalu sindrom uremia terbagi tiga, pruritus, perubahan warna kulit, HCO2 menurun, asidosis, lalu mual muntah, dan di sini diagnosanya itu resiko gangguan nutrisi. Gagal ginjal dan diagnosanya diambil integritas kulit. Dari asidosis menjadi hiperventilasi, perubahan pola nafas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.